Candi Suku di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikenal merupakan candi yang memiliki bentuk unik dan berbeda jika dibandingkan dengan candi-candi lain di Nusantara. Candi yang berada di lereng Gunung Lawu ini tidak hanya disakralkan oleh masyarakat sekitar, akan tetapi juga menyimpan mitos dan sejarah. Dikutip dari berbagai sumber literasi, Candi Suku ditemukan kembali pada tahun 1815 oleh Johnson, residen Surakarta pada masa pemerintahan Raffles. Selanjutnya di tahun 1842, Candi Suku diteliti oleh Van der Vlies. Penelitian kemudian dilanjutkan oleh Huppermans selama 3 tahun, dari mulai tahun 1864 sampai dengan 1867. 22 tahun kemudian atau tepatnya 1889, Verbeek melakukan inventarisasi terhadap keberadaan Candi Suku, yang dilanjutkan dengan penelitian oleh Knebel dan W.F. Stutterheim pada tahun 1910. Candi Suku memiliki latar belakang Hindu, yang diperkirakan dibangun pada akhir abad 15 Masehi. Oleh para ahli, Candi Suku dinilai berbeda dengan candi Hindu di Jawa Tengah pada umumnya. Menyimpang dari ketentuan pedoman pembuatan bangunan suci Hindu Wastu Widya. Menurut ketentuan, sebuah candi harus berdenah dasar bujur sangkar dengan tempat yang paling suci terletak di tengah. Penyimpangan tersebut diduga karena Candi Suku dibangun pada masa memudarnya pengaruh Hinduisme di Jawa. Sehingga oleh para ahli diperkirakan, memudarnya pengaruh Hindu di Jawa, menghidupkan kembali unsur-unsur budaya setempat dari zaman Megalitikum. Pengaruh prasejarah terlihat dari bentuk bangunan Candi Suku yang merupakan teras berundak. Bentuk semacam itu mirip dengan bangunan punden berundak yang merupakan ciri khas bangunan suci pada masa pra-Hindu. Ciri lain bangunan suci dari masa pra-Hindu yaitu, tempat yang paling suci terletak di bagian paling tinggi dan paling belakang. Menurut perkiraan para ahli, Candi Suku dibangun dengan tujuan penguatan, menangkal atau melepaskan kekuatan buruk yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Dugaan tersebut mengacu pada pahatan batu yang memuat relief cerita penguatan, seperti Sudamala dan Garudeya, serta arca kura-kura dan Garuda yang ada di Candi Suku. Sekilas Candi Suku terlihat seperti bangunan pemujaan suku Maya di Meksiko. Gerbang utama, gerbang lain menuju ke setiap teras dan bangunan utama menghadap ke arah barat, berbeda dengan candi-candi di Jawa Tengah yang umumnya menghadap ke timur. Gapura teras pertama merupakan gapura paduraksa, gapura yang dilengkapi dengan atap. Ambang pintu gapura dihiasi pahatan kala berjanggut panjang. Pada dinding sayap utara gapura, terdapat relief yang menggambarkan seseorang tengah berlari sambil menggigit ekor ular yang sedang melingkar. Relief ini menurut peneliti, merupakan sengkalan yang apabila dibaca berbunyi, Gapura Buta Anahut Buntut. Dalam terjemahannya, Gapura raksasa menggigit ekor ular. Sengkalan ini bila ditafsirkan sebagai angka tahun 1359 Saka atau tahun 1437 Masehi, yang diyakini sebagai tahun selesainya pembangunan candi. Pada sayap selatan gapura terdapat relief seorang tokoh yang ditelan raksasa. Pahatan ini juga merupakan sengkalan, yang apabila dibaca berbunyi, Gapura Buta Mangan Wong yang artinya, Gapura raksasa memakan manusia. Sengkalan tersebut ditafsirkan sebagai angka tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi, sama dengan sengkalan pada dinding sayap utara gapura. Pada dinding luar gapura juga terdapat pahatan yang menggambarkan sepasang burung yang sedang hinggap di atas pohon, sementara di bawahnya terdapat seekor anjing dan Garuda dengan sayap terbentang sedang mencengkeram seekor ular. Di halaman depan terdapat kumpulan batu dengan aneka bentuk. Di antaranya ada yang berlubang di atasnya mirip sebuah lingga, serta batu yang menyerupai bentuk tempayan. Di dalam gapura di bagian lantai, terdapat pahatan yang menggambarkan bentuk palus dan vagina dalam bentuk yang nyata hampir bersentuhan satu sama lain. Pahatan ini merupakan penggambaran bersatunya lingga,
yang disimbolkan sebagai kelamin perempuan, dan yoni yang disimbolkan kelamin laki-laki. Pahatan tersebut merupakan lambang kesuburan. Terdapat keyakinan jika pahatan ini berfungsi sebagai suuk, mantra atau obat untuk meruat atau mensucikan seseorang dari kekotoran. Oleh sebab itu relief palus dan vagina dipahat di lantai pintu masuk, sehingga orang yang akan masuk ke tempat suci terlebih dulu harus melangkahinya, agar kekotoran yang melekat di dalam tubuhnya sirna. Di atas ambang pintu gapura, menghadap pelataran teras pertama terdapat hiasan kalamakara. Pada dinding sayap utara dan selatan terdapat pahatan lelaki dalam posisi berjongkok sambil memegang senjata. Di sisi utara pelataran teras pertama terdapat 3 buah batu bergambar seorang lelaki tengah menunggang kuda, diiringi pasukan bersenjata tombak. Di samping kuda terdapat pahatan seorang lelaki berdiri sembari memayunginya. Batu kedua memuat gambar sepasang lembu, dan batu ketiga memuat gambar seorang lelaki menunggang gajah. Di bagian belakang pelataran teras kedua, terdapat gerbang gapura bentar yang mengapit tangga menuju ke pelataran teras kedua. Di bagian belakang pelataran teras kedua, terdapat gerbang berupa gapura bentar yang mengapit tangga menuju ke pelataran teras ketiga. Di depan gapura terdapat sepasang arca dua rapala, sedangkan teras ketiga yang letaknya paling tinggi merupakan tempat yang paling suci. Pelataran teras ketiga terbagi 2 sisi, utara dan selatan. Di pelataran halaman ketiga ini terdapat banyak sekali arca dan panel batu bergambar. Di bagian depan pelataran di sisi sebelah utara, terdapat 3 arca manusia bersayap berkepala Garuda dalam posisi berdiri dengan sayap membentang. Pada salah satu arca Garuda terdapat prasasti angka tahun 1363 Saka, atau 1441 Masehi dan 1364 Saka atau 1442 Masehi. Di sisi utara terdapat panel-panel batu yang diletakkan berjajar, masing-masing dihiasi pahatan gambar gajah dan sapi. Di depan bangunan utama terdapat tiang batu yang berisi pahatan kisah Garudeya. Pada sudut kiri atas terdapat prasasti huruf berbahasa Kawi berbunyi, Padamel Rikang Buku Tirta Sunya, atau sama dengan 1361 Saka. Garudeya adalah nama seekor Garuda, putra angkat Dewi Winata. Sang Dewi mempunyai saudara yang juga menjadi madunya bernama Dewi Kadru. Dewi Kadru mempunyai beberapa anak angkat berwujud ular. Dalam sebuah pertaruhan, Dewi Winata dikalahkan oleh Dewi Kadru, sehingga ia harus menjalani kehidupan sebagai budak Dewi Kadru dan anak-anaknya. Garudeya mendapatkan Tirta Amerta, yang menjadi syarat peruatan atau pembebasan ibunya dari perbudakan Dewi Kadru dan anak-anaknya. Di bagian selatan pelataran teras ketiga, terdapat panel batu yang ditata berjajar. Panel batu tersebut memuat relief dengan cerita Kidung Sudamala. Sudamala mengisahkan tentang Sadewa, satria kembar dari 5 satria Pandawa yang berhasil meruat atau menghilangkan kutukan dalam diri Dewi Uma, istri Batara Guru. Dewi Uma dikutuk oleh suaminya, karena tidak dapat menahan amarah terhadap suaminya, yang meminta dilayani pada saat menurutnya kurang tepat. Karena menunjukkan kemarahan yang meluap-luap, Dewi Uma dikutuk dan berubah wujud menjadi raksasa bernama Batari Durga. Batari Durga yang menyamar sebagai Dewi Kunti, ibu bagi para satria Pandawa, lantas mendatangi Sadewa meminta untuk meruat dirinya. Kisah Kidung Sudamala dituangkan dalam 5 panel relief. Relief pertama menggambarkan Dewi Kunti palsu yang merupakan penyamaran Batari Durga, mendatangi Sadewa dan meminta untuk meruatnya. Relief kedua menggambarkan saat Bima, kakak Sadewa berperang melawan raksasa. Tangan kiri Bima mengangkat tubuh raksasa, sedangkan tangan kanannya menancapkan kuku Pancanaka ke perut sang lawan. Relief ketiga menggambarkan Sadewa yang menolak meruat Batari Durga, dan diikat pada sebuah pohon. Di hadapannya berdiri Batari Durga yang mengancam Sadewa dengan menggunakan sebilah pedang. Relief keempat menggambarkan pernikahan Sadewa dengan Dewi Pradapa, yang dianugerahkan kepadanya karena berhasil meruat Batari Durga. Relief kelima menggambarkan Sadewa beserta pengiringnya,
menghadap Dewi Uma yang telah berhasil diruat. Di pelataran sebelah selatan Jalan Batu ada terdapat candi kecil yang di dalamnya terdapat arca dengan ukuran yang kecil pula. Konon candi kecil tersebut merupakan kediaman Kiai Suku, penguasa Candi Suku. Di depan bangunan utama terdapat 3 arca bulus berukuran besar yang melambangkan dunia bawah, yakni dasar Gunung Mahameru. Sementara itu bangunan utama Candi Suku berbentuk trapesium dengan tinggi mencapai 6 meter. Di bagian tengah terdapat tangga sempit menuju ke bagian atas atap. Diduga bangunan yang ada saat ini, merupakan batur atau kaki candi, sedangkan bangunan candinya sendiri kemungkinan terbuat dari kayu. Dugaan tersebut didasarkan adanya beberapa umpak, atau kaki tiang bangunan yang terbuat dari batu di pelataran atap. Di tengah pelataran atap terdapat sebuah lingga. Dari keterangan tokoh masyarakat Lawu di sekitar kawasan Candi Suku diyakini, Candi Suku merupakan salah satu candi tertua di dunia. Hal tersebut didasarkan pada penelitian sampel lumut dan batu, yang katanya pernah dilakukan oleh peneliti dari Amerika Latin sekitar tahun 80-an. Dari banyaknya cerita dan jejak sejarah yang dimiliki Candi Suku, salah satu mitos unik dan menarik di Candi Suku yakni, tempat menguji kesetiaan pasangan. Bagi seorang lelaki, calon istri diminta untuk melangkahi relief. Apabila pakainya lepas, konon hal itu merupakan pertanda jika ia pernah selingkuh. Sedangkan apabila pakainya robek, maka menandakan, jika perempuan tersebut sudah tidak lagi perawan. Begitupun juga seorang laki-laki. Apabila terkencing-kencing usai melangkahi pahatan relief, maka hal itu menandakan jika ia sudah tidak perjaka lagi. Relief untuk menguji kesetiaan tersebut sekarang sudah ditutupi pagar, untuk menghindari timbulnya kerusakan. Boleh percaya boleh tidak, mitos tersebut merupakan kearifan lokal milik masyarakat, yang menjadi bagian dari keragaman jejak sejarah di Nusantara.